Hai Andika, guys di sini. Jadi di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah HP yang lagi trending topik di Lazada. Kalau nggak salah terakhir saya lihat itu dia nomor 7 paling dicari dan paling terlaris di Lazada. Dan saya beli ini pre-order, bayangkan ya, tanggal 5 Mei, sekarang tanggal 27 Mei. Berharu berapa minggu? Hampir 2 minggu ya, lebih 3 minggu lebih baru datang HP-nya. Segigi apa sih kok sampai banyak banget yang order dan sampai pembelian untuk pengantarannya ini delay banget. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan ya, cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan seperti biasa, karena ini adalah segmen Hayo, jadi yang bisa nebak HP ini seperti biasa akan mendapatkan hadiah dari saya. Yang pertama kali dan saya pin itu akan mendapatkan hadiah. Dan HP-nya adalah jeng jeng, belum. Jangan tergesa-gesa, santuy dulu aja. Dan saya kasih clue deh. Cluenya dia pakai 4 kamera. Untuk memori RAM-nya 6 GB, internal 128 GB. Biasanya brand ini itu pakai hashtag nggak mungkin gitu. Dan oke, jadi langsung aja. Nama HP-nya adalah, aduh, masih di box, masih di plastik, Infinix Note 7. Jadi selamat buat yang udah jawab bener dan tercepat, nanti akan saya pin. Dan sekarang langsung aja kita bahas untuk HP-nya ya. Kita buka dulu dari sini. Oke, cukup segitu aja. Dan plastiknya agak mencurigakan ya, plastiknya itu kurang kengkeng, kurang rapet gitu. Dan kalau dari segi packaging masih sama, ciri khasnya Infinix banget dengan hijau gradasi, hijau tua ke hijau muda. Kemudian kalau kalian pernah lihat unboxing saya yang Infinix Note 9, kayaknya desain HP-nya hampir sama malah ya. Cuman di sini udah ada keterangan 6,95 inch, 128 GB memori internal dan RAM-nya 6 GB. Dan dia juga pakai driver audio DTS. Kemudian di bagian belakangnya harusnya ada spesifikasi ya. Jadi untuk prosesornya dia pakai G70. Kemudian untuk displaynya 6,95 inch XD plus Infinity O yang punch hole ini tadi. Kemudian resolusinya 720 x 1640. Kamera belakangnya 48 megapiksel, gila agak. Tapi untuk 3 kamera yang lain 2 megapiksel. Androidnya 10, front kameranya 16 megapiksel dengan flashlight. Oke, jadi langsung aja. Masih ada segelnya ternyata di sini. Sebentar ya. Ini kita buka gini aja bisa gak? Oh bisa, jadi kita buka seperti ini. Oke. Nah, di dalamnya juga masih sama konsepnya. Jadi ada selling point lagi di HP-nya, ditempelin stiker seperti ini yang menurut saya nggak perlu. Karena di boxnya ada, di HP-nya ada. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar ada bahan kletekan. 1, 2, 3, set. Iya, sejauh ini first impression saya besar dan enak dipegang. Oke, dari belakang ya. Kameranya ada 4 cuy, dengan flash di sini. Dia mirip dengan HP Huawei Mate 30 Pro atau Mate 20 Pro ya lebih tepatnya ya, karena dia agak kecil juga. Kemudian di sini ada keterangan Infinix X690B dan ini cukup besar loh HP-nya. Kita kletek juga biar kayak orang-orang unboxing gitu loh. Oke, sebentar ya, kita ulang ya. Dan ASMR. Wah, saya tahan nafas loh itu tadi. Dan untuk materialnya masih pakai plastik ya. Untuk harga 2,5 juta setengahan. Kalau pakai kaca ya terlalu nggak mungkin sih untuk Infinix juga. Kemudian di bagian kanannya dia ada tombol volume up and down. Kemudian ada sensor fingerprint sekarang. Nah, fingerprintnya ini ciri khas Sony banget nih. Waduh, saya jadi kangen sama HP Sony Xperia ya. Oke, jadi saya aktifkan dulu. Saya install beberapa aplikasi. Dan ketemu lagi mungkin sekitar 2-3 jam lagi. Sorry, saya hampir lupa untuk dapatnya apa aja ya. Udah mau saya singkirin aja. Ya, sorry guys, saya udah agak tua emang ya. Di bagian sini kita dapat charger. Kita coba lihat chargernya berapa watt. Kita lihat bagian di sini dia pakai warna hijau stabilo, keren ya. Kemudian untuk outputnya mana sih? Ini. Untuk outputnya dia 9 volt 2 ampere. Dan sayangnya bukan Type C ya, kabelnya masih pakai micro USB seperti ini. Kemudian SIM cardnya seperti ini, tetap Infinix dibungkus plastik permen seperti ini, nggak di kartu-kartu yang diselipin seperti itu. Dan yang sekarang kita dapat earphone nih. Seingat saya Infinix Hot 8 dan juga Infinix Hot 9 nggak dapat earphone, tapi di seri Note 7 ini dapat earphone. Kemudian ada case ya, case-nya transparan dan cukup
tebal juga. Kemudian ada screen guard ya. Kalau dibilang tempered glass kayaknya dia plastik aja. Kemudian ada kertas garansi seperti biasa. Oke, sekarang kita bahas untuk HP-nya. Oke, jadi tadi sudah kita aktifkan dan sekarang langsung aja kita coba untuk fingerprintnya yang saya langsung teringat Sony Xperia ya, karena dia side mounted seperti ini dan langsung, kita coba dulu untuk Face ID-nya. Jadi kita pakai Face ID, wah gila cepet. Ya, untuk Infinix memang Face ID-nya cepet tapi dia kurang akurat. Kenapa? Karena ketika ini sekarang saya mau coba pakai mata saya tertutup satu gitu ya. Kita coba apakah dia bisa. Masih bisa loh, padahal ini mata saya tutupin separuh, istilahnya saya cuman pakai satu mata aja, tapi dia masih bisa kebuka. Jadi menurut saya jangan pakai Face ID tapi pakai fingerprint aja biar lebih aman. Dan sekarang kita coba untuk fingerprintnya, apakah dia cepat dan akurat. Not recognized. Kok nggak bisa? Ini sudah saya matikan ya Face ID-nya biar dia nggak bingung gitu maksud saya. Nah, itu bisa. Dan di sini Android-nya udah pakai Android 10 dengan layarnya resolusinya belum Full HD, masih XD 1640x720. Kemudian dengan harga 2,7 kembali 1000, kita coba lihat ya, kalau kalian lihat 6 GB memori RAM-nya dengan memori internal 128 GB. Yang menurut saya ini cukup gila sih ya untuk sekelas harga 2,7 jutaan. Kemudian untuk chipsetnya udah ada upgrade akhirnya, si Infinix dengan tagline gak mungkin ini udah mau upgrade CPU atau upgrade chipset dengan Helio G70. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh. Gila, udah kayak tablet ya baterainya ya, 5000 mAh. Yang seharusnya sih dia bisa lebih dari tahan seharian, lebih bisa lah ya 5000 mAh. Oke, sekarang langsung kita tes untuk kameranya yang memiliki resolusi 48 megapiksel. Jadi sama seperti HP Android lain, kalau misalkan kita mau masuk ke mode 48 megapiksel, ada langsung user interface-nya. Di bagian atas ini langsung ada 48 megapiksel. Yang kalau misalkan enggak adalah 48 megapiksel seperti ini, kira-kira hasilnya memang terlihat kurang detail. Sekarang kita coba ke 48 megapiksel. Wah, langsung detail dari daun-daunnya ini terlihat. Cuman ada tulisan kalau misalkan kita pakai resolusi 48 megapiksel, please hold phone steady. Jadi kalian nggak boleh gerak. Minimal gerak lah biar resolusinya nggak ngeblur. Dan kira-kira hasilnya 48 megapiksel seperti ini. Untuk user interface-nya masih sama, Infinix banget dengan beberapa menu. Di sini ada slow motion, ada short video. Jadi ini kayaknya fitur Instagram ya, karena Instagram di Android itu kan diskriminasi ya. Android itu kurang lebih baik dibanding iPhone. Jadi biasanya HP Android itu pakai short video sendiri. Kemudian ada videonya bisa resolusi 1080p. Kemudian juga ada fitur beauty. Fitur beauty. Oke deh, kita coba untuk fitur beauty-nya. Wow, beauty sekali saya ya. Untuk kamera depannya 16 megapiksel dan yang keren kalau misal kamera depannya ini aktif, kalau kalian lihat di lingkarannya, di pansolnya itu juga ada semacam animasi gitu. Keren ya. Coba kita lihat ke kamera depan. Nah, jadi ada animasi kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk kamera yang nggak beauty dulu deh. Apakah dia terlihat natural? Menurut saya sih masih beauty. Kita coba lihat beauty-nya sekarang. Ya, jadi saya jadi terlihat lebih putih gitulah. Kalau ini, ada beauty level 1, beauty level 2, beauty level 3. Dan sekarang juga ada fitur bokeh yang bisa kita setting nih berapa aperture-nya. Jadi, kepencet. Ini kalau standarnya dia langsung default di bukaan 8, tapi coba kita kepencet lagi. Kita coba di 1,4. Apakah bokehnya itu akan bagus? Oke, jadi kalau misalkan kalian pengen bermain-main dengan kameranya, menurut saya sekarang kameranya udah lebih bagus ya. Untuk user interface-nya sekarang lebih banyak, opsi manualnya juga udah lebih banyak lagi. Terutama yang saya suka sih 48 megapikselnya ini. Jadi dia ada di resolusi, ini harus dipencet dulu 48 megapiksel. Kemudian kita lihat di setting, nah dia bisa di rasio 4:3 48 megapiksel, rasio 1:1 35 megapiksel dan seterusnya ini. Kemudian ya, jadi dari segi kamera sekarang menurut saya udah lebih baik. Udah banyak mode juga. Super Night ini sepertinya udah ada di Infinix Hot 9. Tapi kita coba juga.
Oke, sekarang saatnya kita tes dari segi performa ya. Dan di sini tadi sudah saya tes menggunakan Antutu versi 8 dan skornya 189.850 dengan perolehan skornya masing-masing di ini. Dan kalau misalkan kita rankingkan dengan beberapa Android lain, kita coba lihat dia ada di berapa tadi. 1809 ada di peringkat ke-75, di bawahnya Redmi Note 7 Pro dan di atasnya Samsung A51. Oke, buat kalian yang nggak percaya pakai Antutu, wah zaman sekarang masih percaya Antutu, tenang, kita juga udah pakai Geekbench 5 tadi yang juga udah saya benchmark. Untuk hasil Geekbench 5-nya sebentar, history. Nah, performa single core-nya ada di 389 dan multi core-nya ada di 1336. Kemudian di 3D Mark-nya tadi juga sudah saya tes, dan untuk Slingshot Extreme dengan OpenGL-nya 1197, di Slingshot Extreme Vulkan 1184. Kita lanjut ke tes gaming langsung, PUBG. Kita ke multitask dulu aja ya. Multitasknya dia bisa meregister berapa jari, kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi belum 10, masih 5 jari aja supportnya. Tapi sekarang kita coba main PUBG nih, dan kita coba lihat grafiknya. Ya, sesuai perkiraan saya, dia bisa di XD dan high. Smoothnya juga bisa smooth. Bisa ultra. Kita coba lihat ultra. Bisa, smoothnya bisa smooth ultra. Dan sekarang kita coba lihat apakah dia bisa minimal. Ya enak lah untuk dimainkan dengan settingan smooth ultra. Dan yang saya suka dari Infinix ini, layarnya full gitu ya, lega. Meskipun resolusinya nggak terlalu besar, tapi ketika bermain game atau nonton film layarnya lega. Dan pansulnya ini menurut saya nggak mengganggu lah, karena untuk main PUBG ya dia ketutupan seperti ini. Dan untuk suaranya cukup kenceng, walaupun cuma satu speaker aja di bagian bawah sini. Ya di atasnya nggak ada, tapi lumayan kenceng kok. Oke, sekarang langsung aja kita coba cari mobil nih guys. Jadi biar framenya lebih padat. Ini siapa nih? Oh temen, kirain siapa. Nah sekarang kita coba gironya. Gironya lumayan akurat loh, lumayan cepet. Untuk gironya sekarang udah lebih baik lah ya, karena memang chipsetnya udah Helio G70, dimana bisa dibilang itu adalah chipset gaming budget lah, gaming menengah agak ke bawah lah. Dan Infinix seperti biasa dia ada game mode, yang game mode-nya ya seperti ini aja, dimana kalian misalkan ada WA, WA-nya nggak terinstall. Misalkan kalian mau running 2 aplikasi dan bermain game, kalian bisa, karena dia XOS-nya sudah ada seperti ini. Jadi kalau misalkan pacar kalian nih, ketika kalian main game kemudian WA gitu ya, kalian nggak perlu close gamenya untuk bales, karena dia bisa multi window dengan gaming. Jarang HP Android yang bisa seperti itu. Tujuannya saya cari mobil ini biar framenya padat. Nah kalau semakin cepat kan framenya semakin padat. Jadi apakah dia akan laggy? Sejauh ini enggak, aman. Ini settingannya smooth ultra ya, sekali lagi ya. Nah ini ada bot lagi. Gila, saya tuh pencinta bot. Oke, sensor gironya juga aman. Oke lah, kita tes dulu untuk temperaturnya. Dia ada di berapa Celcius ya, suhu permukaannya. Bentar, saya fokuskan dulu. Dia ada di 37-36. Apakah ada yang mencapai 40 derajat Celcius? Di bagian belakang coba. Wah gila, bagian belakangnya ini keren banget loh menurut saya. Meskipun nggak bisa dibilang ini inovatif ya, karena kayaknya niru brand sebelah. Cuma dengan harga 2 jutaan keren sih. Oke, jadi untuk temperaturnya nggak ada yang 40, 38 lah, paling panas 38 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on beberapa tes benchmark dan juga game dari Infinix Note 7 kali ini. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga 2,7 jutaan, wah Infinix udah bikin HP yang
tagline yang benar-benar nggak mungkin itu ya HP ini, bukan yang HP yang pakai chipset yang kemarin. Karena walaupun kameranya banyak, kalau chipsetnya cuman itu ya menurut saya percuma. Tapi yang sekarang menurut saya udah jauh lebih baik dengan kamera 4 kameranya ini 48 megapiksel dan sisanya 2 megapikselan, yang menurut saya secara desain ini keren banget ya. Walaupun saya nggak bisa bilang, sekali lagi saya nggak bisa bilang ini inovatif karena mirip dengan brand lain, tapi saya suka sih dengan abstraknya. Di sini ada garis, kemudian hijaunya ini semuanya sebenarnya warna hijau, cuman berbeda hijau kayak gitulah ya. Kemudian yang sekarang layarnya juga udah gede banget nih, 6,95 inch, hampir 7 inch, dan dia memanjang jadi masih enak untuk digenggam dengan satu tangan. Apalagi di sini ada bagian curve nih. Kalau kalian lihat di sini kan agak sedikit curve, jadi kalau dipegang dengan satu tangan itu masih oke. Apalagi dengan selfie kamera 16 megapiksel yang pakai punch hole seperti ini, kalian mau nonton Netflix, nonton YouTube itu langsung auto lega gitu kalau pakai layarnya Infinix Note 7 ini. Meskipun sayangnya resolusinya belum Full HD. Kalau dibikin Full HD lagi menurut saya lebih nggak mungkin lagi tagline-nya ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dari Infinix Note 7 kali ini. Mungkin reviewnya kalau sempet minggu depan lah ya. Kalau misalkan saya sempat, saya pengen nge-review kapasitas baterainya ini 5000 mAh. Apakah bener-bener awet, dan juga untuk tes beberapa game. Dan ya dari segi experience-nya kayak gimana. Karena menurut saya dengan harga 2,7 juta dengan chipset yang baru ini 6GB, 128GB, sama sekali nggak terlihat kalau 2 jutaan gitu loh. Kayak HP 5-6 jutaan. Ya, keren banget sih. Dan kalau kita gini-gini kan itu ada kayak semacam aurora pelangi-pelangian gitu. Keren sih. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video.